segmen ngobrol bareng Genbi Kaltim. Nah, kali ini bersama saya Sri Susanti dan juga dua pemateri kece kita, ada Ananta Buana dan juga Aman Darmawan. Nah, sebelum kita memasuki acara kita pada hari ini, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman di rumah. Apa kabar? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Baik, kali ini bersama dua pemateri atau narasumber yang keren kece badai, kita akan membawakan tema berani, yaitu berprestasi dalam masa pandemi. Ada dua pemateri kita dari mahasiswa berprestasi Unmul, ada Kak Ananta Buana. Siapa sih yang gak kenal Kak Ananta Buana ya? Karena beliau juga punya YouTube, yaitu Dokter Aan, ya gak sih? Benar banget. Terus ada Kak Aman Darmawan, yang mungkin yang hobi baca koran sudah kayak hafal banget sama opini-opini Kak Aman ini gitu. Baik, boleh langsung ke pertanyaan aja ya. Kak Aan dan Kak Aman, ini namanya hampir mirip teman-teman. Aan, Aman, Susan gitu kan. Apa sih, kok receh banget? Oke, gak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat dalam masa pandemi ini. Oke, pertanyaan pertama nih, boleh ceritain gak sih dari Kak Aan dulu, mungkin gimana sih awal ikut lomba dan akhirnya menang di sebuah perlombaan ini? Jadi saya menceritakan dulu pengalaman saya pertama kali mengikuti lomba. Mengikuti lomba itu kita harus ada persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan cukup kita langsung ke lomba itu mendaftar dan dapat juara, tidak seperti itu. Perjuangan itu dimaknai dari sebuah prosesnya. Ya, saya yakin bahwa sebuah proses yang baik itu tidak akan mengkhianati hasil akhir. Saya cerita lomba apa ya? Waktu perkuliahan pertama kali saya mengikuti itu adalah Forum Internasional Sustainable Development Goals yang bernama Youth Action Forum. Nah, situ saya masih maba gitu. Baru 2 bulan di Samarinda, tiba-tiba mendapat tawaran dari salah satu lembaga belajar di Samarinda. Kamu mau ikut enggak? Mau ikut forum ini enggak? Ya saya itu orangnya tidak bisa menolak. Nah, kalau ada kesempatan langsung ambil kesempatan itu. Akhirnya ya saya belajarlah di situ. Mulai dari proses pembuatan esainya sebagai persyaratan, kemudian tahap wawancara, apalagi wawancara menggunakan bahasa Inggris. Ya, saya tentunya mempersiapkan jauh-jauh hari. Akhirnya saya mendapatkan undangan ke Jakarta waktu itu, dan itu menjadi salah satu prestasi kebanggaan saya dan juga turut membanggakan Fakultas Kedokteran Universitas Munawarman. Itu sih. Jadi untuk memulai sesuatu itu jangan pernah takut untuk menerima amanah, ya. Kemudian niatkan dengan baik, lalu kita prepare secara matang, lalu kita akan nikmati hasilnya di akhir. Jadi banyak banget ya proses yang dilalui, nggak ujuk-ujuk ikut lomba dan menang gitu ya. Betul. Baik, mungkin mulai ke Kak Aman, gimana sih cerita awal ikut lomba, bener-bener awal ikut lomba terus akhirnya menang, itu gimana sih cerita awalnya? Kalau mau cerita awal terus awal mengikuti lomba terus menang itu kan saya punya cerita yang cukup panjang, karena waktu pertama kali mengikuti lomba itu nggak langsung menang. Ya. Dan sama waktu masih maba itu pertama kali saya ikut lomba, tapi lombanya nggak sampai level internasional ya, keren sekali. Jadi saya mengikuti lomba debat pada saat itu di Hukum Unmul, dan ya benar-benar pada saat itu masih public speaking masih kurang, terus berpikir kritis masih kurang, materi masih kurang, bacaan masih kurang, itu semua serba kurang. Jadi apa yang membuat saya mau mengikuti lomba itu ya bondoani saya, modal berani, modal nekat. Sebenarnya itu saya nggak disuruh untuk ikut lomba, bilang ayo kalian ikut lomba di Unmul mumpung ada kegiatan, tapi saya yang langsung nantang dosen saya, Pak, kita bisa nggak Pak? Kita ini kan kampus baru, kita prodi baru, kita masih belum punya nama gitu Pak. Kita bisa nggak kita nanti untuk di kegiatan ini setidaknya kita memperkenalkan diri bahwa eksistensi dari hukum UMKT itu ada. Nah, jadi kami mendaftar di Unmul
ya benar-benar modal berani pada saat itu. Waktu perdebatan pun saya pikir tim kami ya yang mungkin nilainya bisa bilang paling rendah. Nah, cuman setelah itu perjalanan, akhirnya kami tahu cara berdebat itu seperti ini, cara berbicara kepada orang itu seperti ini. Akhirnya kami membentuk satu forum yang benar-benar itu isinya untuk dipersiapkan untuk lomba debat. Di situ kami latihan, baru kami tes lagi di tingkat universitas, kami menang. Terus akhirnya kami beberapa orang yang guest speaker di UMKT itu diambil untuk di tingkat regional. Itu waktu itu KDMI di Balikpapan. Tapi sayang sekali ternyata kemampuan kami untuk di luar masih belum cukup. Dalam artian bahwa ya teman-teman di luar, teman-teman kampus lain mungkin memiliki kelebihan yang lebih daripada kami, sehingga waktu itu kami tertahan di peringkat ketiga di KDMI Balikpapan itu, dan tidak bisa mewakili regional kami untuk ke Banjar pada saat itu. Jadi keren banget nih teman-teman ya, dari KAN aja itu ada forum YOT ya Kak ya, yang ngebahas tentang SDGs. Terus kalau Kak Aman sendiri itu ikut lomba debat di Fakultas Hukum. Dan kalau mau info, saya pertama kali ikut lomba tuh lomba nyanyi di tingkat RT, dan itu tuh diketawain sekampung. Nggak ada alasan untuk tidak ikut lomba nih. Jadi apapun lombanya ikutin aja, apapun hasilnya ya itu adalah bekal untuk kita memperbaiki kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang akhirnya membuat kakak-kakak di sini nih akhirnya ikut-ikut kegiatan? Mungkin kayak Kak Aman ini adalah ketua DPM di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan juga Kak An ini adalah ketum di banyak organisasi ya. Nggak banyak juga. Dua ya di dua organisasi gitu, dan organisasinya cukup besar gitu, kalau amanahnya cukup besar. Nah, apa sih yang akhirnya memantik kalian untuk aku harus ikut lomba nih? Karena kita sadarin ya teman-teman, selama pandemi ini asik banget kayaknya baring-baring di rumah ya sambil main HP, atau yang lagi nonton YouTube ini lagi baring-baring. Emang seasik itu baring-baring, tapi apa sih yang akhirnya membuat Kak A dan Kak Aman tergerak untuk ikut kegiatan? Boleh Kak Aman dulu deh kayaknya. Ya, ini tadi mungkin saya bisa lanjutin dari pernyataan saya sebelumnya tentang berhubungan dengan pandangan saya terhadap kaum intelektual. Nah, ini yang mendorong saya kemudian untuk ikut kegiatan, dan kebanyakan kegiatan saya adalah kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan saya menulis pun tidak menulis untuk sekedar menuangkan isi pikiran, tapi saya menulis tujuan saya menulis adalah untuk masyarakat. Nah, pandangan saya terhadap kaum intelektual yang saya anggap kita ini di mahasiswa, khususnya sebagai istilahnya akademisi lah, itu sebagai apa sih? Sebagai kaum tengahan, sebagai jembatan antara demos, masyarakat, antara rakyat pada penguasa. Nah, bagaimana kalau situasi sekarang ini kan, saya selalu berpikir bahwa situasi sekarang ini bukan situasi yang ideal untuk para demos ini. Maksudnya apa? Karena banyak misalnya industri yang masuk ke Indonesia, mungkin itu bagus membuka lapangan kerja, tapi ini membuat penghisapan yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di rakyat, ini akan semakin dalam terhisapnya. Mungkin masyarakat nggak sadar karena merasa bahwa basic need-nya udah terpenuhi, mereka bisa makan, mereka mendapatkan upah yang layak, upah minimum. Nah, tapi maksud penghisapan itu seperti apa? Pada akhirnya kita hanya akan menjadi objek, kita hanya akan menjadi tenaga kerja dari industri-industri luar yang masuk ke Indonesia, menghisap bahkan sumber daya alam kita. Nah, masyarakat nggak sadar kalau mereka sedang terhisap. Masyarakat nggak sadar bahwa dengan mereka cuma menjadi pekerja tanpa mampu untuk menjadi subjek, menjadi pelaku dalam industri itu, mereka yang nggak sadar kalau mereka terhisap. Nah, sekarang intelektual ini posisinya di mana? Intelektual ini posisinya di tengah. Mereka sebagai jembatan. Maksud jembatan apa? Mereka mendengarkan masyarakat itu seperti apa. Lalu kemudian mereka berbicara untuk masyarakat itu, untuk didengar oleh penguasa, oleh mungkin pelaku industri. Nah, intelektual di situ. Nah, apa yang membuat saya kemudian ikut kegiatan, misalnya kegiatan dalam organisasi, tujuan saya itu untuk menjadi jembatan untuk masyarakat, untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat. Contoh misalnya di organisasi-organisasi saya melakukan kegiatan sosial. Ya, kegiatan-kegiatan sosial itulah nanti menjadi tempat saya untuk
menyalurkan apa ya sih yang saya inginkan. Nah kemudian juga untuk teman-teman sesama intelektual itu saya melakukan penyadaran juga bahwasanya tugas kalian bukan hanya sekedar untuk belajar, untuk mendapatkan juara, mendapatkan nilai tinggi, tapi ada beban moral, kalian punya utang moral untuk melakukan penyadaran kepada rakyat, kepada demos. Karena saya anak sosial, jadi ya pikiran saya sosial begitu. Ya, benar-benar banget, benar banget teman-teman. Jadi penting banget aksi pencerdasan, apalagi di kala pandemi ini banyak banget hoax-hoax yang beredar dan juga jadi tugas mahasiswa tuh bagi keamanan tuh sangat-sangat penting, apalagi dalam aksi pencerdasan ya gitu ya Kak. Lanjut ke KAAN sendiri gimana tuh? Oke, kalau saya mengikuti berbagai macam kegiatan, tentunya itu bukan untuk membuat diri saya itu semakin naik, bukan. Namun sebetulnya saya mengikuti berbagai macam kegiatan atau menjadi ketua di organisasi itu untuk memaksimalkan potensi diri saya agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebenarnya makna prestasi itu bukan hanya sebuah gelar atau jabatan, tapi sebagaimana kita memanfaatkan jabatan dan amanah itu untuk bermanfaat kepada masyarakat. Sama tadi yang dikatakan oleh Ahmad, ya, kita harus menjadi jembatan. Namun dalam hal ini saya bukan kata jembatan ya, tapi kita sebagai leadership di masyarakat sekitar kita, ya, minimal untuk diri kita sendiri. Nah kemudian yang tujuan yang kedua saya adalah membangun relasi. Nah, tujuan membangun relasi itu apa sih? Kita akan dapatkan manfaat itu di masa yang akan datang. Ya mungkin pelan-pelan kita, misalnya kita pergi ke luar, kita ketemu teman kita di luar kan. Nah itu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita diundang berbagai macam kegiatan, salah satunya Genbi ini. Tidak mungkin saya berada di sini jika saya tidak bangun relasi bersama teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya untuk meningkatkan soft skill dan hard skill saya ya. Karena saya tahu bahwa kedua ini adalah penyusun karakter yang dominan dalam hidup kita. Kalau soft skill dan hard skill sudah bagus, maka akhlak kita keluar ke masyarakat juga akan bagus seperti itu. Maka itu ya tadi 3 menurut saya. Ya benar banget kata KAAN, kalau misalnya banyak ikut organisasi juga membangun banyak relasi dan juga pertemanan. Nah teman-teman cerita lagi kalau misalnya saya kenal KAAN ini juga dalam sebuah perlombaan di Balai Bahasa, dan juga kenal Kak Aman juga satu perlombaan LKTI di Fakultas Hukum. Nah, jadi akhirnya menjalin pertemanan dan persahabatan sampai saat ini ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau Kak Aan sendiri dapat info-info perlombaan atau dapat info agenda itu di mana? Apalagi saat pandemi ini kan banyak banget nih, mungkin teman-teman mahasiswa baru bertanya-tanya, aku nggak bisa berprestasi dong, kan lagi pandemi gitu. Semua yang awalnya luring jadi daring ya kan, jadi kuliah aja itu kayak ya ampun, kuliah aja harus daring, jadi gimana bisa berprestasi? Bisa kasih tau nggak sih Kak, dapat info-info lomba atau kegiatan itu apalagi pada masa pandemi? Oke, mendapatkan info-info lomba itu dari relasi juga kalau saya. Ya, jadi teman-teman kita satu grup saling kirim kegiatan-kegiatan. Akhirnya di situ saya tahu, oh di sini nih ada peluang untuk saya ikuti lombanya. Ya bukan untuk mengejar juara saja, tapi untuk menambah pengalaman, ya, menambah pengetahuan dan cara gaya belajar saya ditingkatkan. Nah kemudian saya mengikuti kegiatan itu bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang saya butuhkan. Beda itu. Kalau kita menginginkan sesuatu, pasti semuanya kita ikuti. Tapi kita tidak pilah-pilah. Nah, sehingga hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, yang saya butuhkan apa sih? Misalnya, saya membutuhkan keterampilan menulis. Akhirnya saya ikut lomba esai. Pelan-pelan juga ikut webinar pelatihan esai atau karya tulis. Nah, gitu. Kemudian saya butuh lomba internasional. Ya, akhirnya saya pilih lomba internasional yang di bidang saya, atau webinar internasional misalnya tentang kedokteran, atau yang mengikuti cita-cita saya sebagai dokter kandungan. Ya, saya ikut banyak webinar tentang OBGYN, ya gitu. Jadi apa yang saya butuhkan itu yang saya kerjakan. Mulai ke Kak Aman sendiri kalau dapat info-info lomba atau kegiatan-kegiatan? Mungkin klasik ya, manfaatkan media sosial. Media sosial kita sekarang sudah luas,
sudah masif penggunanya, bahkan di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat kita mulai dari anak-anak usia dini sampai orang tua itu sudah menggunakan media sosial. Tentunya di situ akan banyak sekali info. Ketik aja hashtag di Instagram tuh ya, misalnya mau nyari lomba opini, muncul semua tuh lomba. Jadi ya masif kan. Kalau misalnya ya saya sih begitu sih nyari lomba, termasuk juga dari teman-teman yang pernah ikut lomba, yang bareng ikut lomba kemarin, ya saya bisa dapat info lomba lagi dari situ. Terus dari biasanya juga dosen-dosen kampus, dosen-dosen itu ngasihkan di grup, misalnya nyebar, ini ada lomba ini, siapa yang mau ikut. Tapi nggak sifatnya bukan memaksa, menawarkan siapa yang mau ikut silakan ikut, bilang sama dosen. Jadi itu sih. Ya, jadi untuk mendapatkan info lomba itu ternyata banyak banget, teman-teman dari teman sendiri, dari dosen, dan juga dari hashtag yang berlaku gitu. Jadi inti dari mencari lomba adalah jangan menunggu lomba itu datang ke kita, ya, tapi kita harus menjemput atau berlari untuk meraih lomba-lomba apa yang harus kita ikuti. Jangan pernah takut untuk ikut lomba, karena sejatinya lomba-lomba itu tuh untuk menambah pengalaman kita gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih tips dan trik gitu dari Kak An mungkin untuk memenangkan suatu lomba gitu? Karena teman-teman, setiap saya ikut lomba sama An ini kayaknya dia tuh selalu menang gitu kan. Ada nggak sih tips dan trik supaya bisa memenangkan suatu lomba? Oke, tips dan trik ya. Ini mungkin tips dari saya sendiri. Yang pertama itu adalah kita buat suatu tujuan yang besar. Jangan ikut lomba tapi tidak ada tujuan. Itu sama saja kita memanah tapi tidak ada target. Tujuan ini bisa diibaratkan juga sebuah niat. Niat itu akan berbeda-beda tiap orang, dan itu akan mempengaruhi hasilnya di akhir. Nah, misalnya niat saya ikut lomba untuk gaya-gayaan saja, untuk ingin menambah CV saja, ya tentu saya akan dapatkan itu, setelah itu tidak ada. Tapi niat itu harus diperbaiki dan diluruskan. Niatnya lillahi ta'ala ya. Jadi agar apa yang kita ikuti itu berberkah, itu sih intinya. Kemudian yang kedua adalah susun perencanaan. Nah, ada namanya perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Misalnya jangka panjang, kita ikut lomba yang sifatnya besar, sifatnya jangka panjang juga. Kita susunlah langkah apa yang bisa kita susun agar bisa meraih tujuan yang kita tetapkan di awal. Kemudian setelah itu tujuan jangka pendek gitu, rencana jangka pendek. Kita menyusun, oh hari ini saya harus, misalnya kita lomba esai ya, hari ini saya harus menulis ini minimal setengah halaman gitu. Itu jangka pendek gitu. Nah, lalu besoknya saya harus fullkan 1 halaman gitu ya. Lalu besoknya revisi dan sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana kita menyusun sebuah perencanaan yang baik. Nah, setelah itu ya tentunya adalah berdoa dan mencoba lomba itu ya. Kalau kita tidak coba lomba itu ya kita tidak tahu mana rasanya ikut kompetisi. Kemudian yang kedua, kemana tadi? Berapa tadi? Keberapa ya teman-teman ya? Oh ya. Kemudian yang keempat adalah berserah diri. Ya, apa yang kita sudah usahakan, apa yang telah kita niatkan, apa yang telah kita doakan kepada Yang Maha Kuasa, itu kita berserah diri sepenuhnya. Apapun hasilnya, itu sudah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Kalau kita juara, itu adalah bonus dari usaha kita. Gitu. Ya benar banget, jadi Kak An ini sangat menginspirasi. Mungkin semoga teman-teman di rumah juga kalau melihat video ini sangat terinspirasi kepada kedua pemateri kita. Pesan Kak An yang sangat melekat pada saya, Kak An ini pernah ngomong ke saya, jangan jadikan juara sebagai orientasi, tapi orientasikan segala hal itu ke pahala supaya kitanya juga senang dan tenang gitu loh teman-teman. Mungkin lanjut ke Kak Aman. Kalau Kak Aman sendiri ada nggak sih tips dan trik gitu? Karena nih teman-teman, saya tuh beberapa kali mencoba menulis opini dan nggak pernah diterima gitu loh. Kayak kesel gitu, kayak ini ada apa sih dengan tulisan saya yang indah ini gitu kan? Jadi gimana nih Kak Aman tips dan trik supaya diterima gitu? Karena kayaknya kalau saya bacakan aman lagi gitu.
Saya mungkin jarang baca koran ya. Mungkin yang pertama saya ingin mulai dari apa yang pernah dikatakan Sun Tzu dalam The Art of War. Teknik berperang itu sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan, terutama pada kita yang ingin misalnya mengikuti lomba, yang ingin mengikuti kegiatan. Itu apa sih yang pertama-tama kita harus lakukan? Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenapa saya bisa menulis? Karena saya tahu apa sih diri saya. Saya mau berpikir seperti apa yang saya ingin utarakan itu saya sudah kenal. Nah, jadi saya tidak menulis seperti misalnya tulisan-tulisan ilmiah yang berdasarkan penelitian-penelitian seperti akademisi-akademisi lainnya. Kalau untuk di koran ya. Tapi saya menulis berdasarkan apa yang saya mampu. Jadi saya tidak memaksakan diri untuk membuat tulisan yang benar-benar bagus. Dan untuk di koran ya, untuk teman-teman yang ingin mencoba menulis di media, entah itu media cetak atau media online, jangan gunakan bahasa yang terlalu ilmiah. Terkadang itu yang membuat kita gagal untuk masuk ke dalam kolom opini itu. Bahkan jangankan kita, profesor-profesor, dokter-dokter itu kalau menulis terlalu ilmiah dalam media massa, tulisannya kecil kemungkinan untuk diterima. Karena apa? Koran itu kan target pembacanya adalah masyarakat. Masyarakat nggak semuanya paham bahasa ilmiah. Masyarakat nggak semuanya paham bahasa intelektual. Oleh sebab itu, kita sebagai intelektual harus menggunakan bahasa masyarakat, tapi tentunya dengan kajian, dengan analisis yang ilmiah. Pertama-tama saya nulis di koran itu sebenarnya bukan untuk cari eksistensi. Saya cuma merasa ditantang aja sama dosen. Dosen saya pada saat itu pernah nulis di koran, terus kemudian terbit, dia kirim di grup, cuman emot senyum gitu kan. Terus saya ngerasa diolok gitu. Kamu kapan nih? Nah, dari situ saya mulai menulis, tapi tentunya saya minta bimbingan beliau yang sudah pernah masuk di koran. Saya minta bimbingan, dan pada saat itu tulisan pertama saya masih banyak sekali revisi. Kemudian saya kirim lagi ya, sekitar seminggu atau 2 minggu, akhirnya terbit. Dan tidak semua tulisan saya sebenarnya terbit di koran. Banyak tulisan saya yang saya kirim, saya coba kemarin tuh saya coba baru terbit di Kaltimpas kan. Kemarin saya coba kirim ke Kompas, ke media media cetak nasional. Tapi pada saat itu masih belum berkesempatan untuk terbit. Karena apa? Karena bilang redakturnya, ya tulisan Anda masih istilahnya belum dipahami oleh masyarakat gitu. Apa yang Anda ingin sampaikan. Oleh sebab itu ya sampai sekarang pun masih belajar juga untuk seperti itu. Jadi ya itu tadi, untuk mengikuti kegiatan pertama-tama yang harus dilakukan adalah kenali diri. Itu menurut saya. Benar banget teman-teman, kenali diri itu sangat penting. Perbanyak self talk itu penting banget supaya siapa sih diri kita ini sesungguhnya. Dan juga untuk menulis, teman-teman mungkin bisa juga follow Instagram Genpi Kaltim, karena juga di sana sering banget ngelakuin webinar tentang kepenulisan. Baru banget kemarin nih teman-teman, jadi penulis dari dosen UMN itu mengatakan seperti ini. Kalau kalian mau menulis, ibaratkan diri kalian itu membawa pistol Rambo atau film Rambo atau Rambo ya bacanya itu. Jangan punya banyak peluru. Tidak seperti pistol-pistol yang dipegang oleh penegak hukum seperti polisi gitu. Jadi saat Rambo itu bukan penembak yang jitu, tapi karena dia punya banyak amunisi, akhirnya tertembaklah apa yang ia tujukan. Jadi teman-teman juga harus seperti itu, punya banyak amunisi untuk menyampaikan tujuan apa yang kalian tujukan gitu. Mungkin amunisi secara doanya, terus dari diri kalian sendiri itu seperti apa gitu. Jadi nggak cuma mulai ikut lomba mau nulis koran, dan jangan terlalu ilmiah ya. Itu penting banget, jangan terlalu ilmiah gitu. Kalau masa pandemi ini jangan juga berapa angka masa pandemi, pasti opininya tuh akan ditolak karena udah biasa banget ya kan. Kayaknya anak fakultas hukum itu beda sama yang kedokteran yang ilmiah. Terus saya tuh masih belajar
gimana sih cara saya agar bahasa saya itu tidak terlalu ilmiah. Iya. Berapa kali tulisan saya terbit ya memang untuk jurnal ilmiah seperti itu. Mau belajar sama Mas Ahmad. Ya benar-benar. Nah, Jadi, ya, untuk itu tadi saya pernah mengikuti kelas politik, mengikuti satu diskusi. Sebenarnya kesalahan kaum intelektual kita ini kesalahan dosa-dosa yang sebenarnya udah ada sejak dahulu kala itu adalah kita cenderung lebih suka menulis untuk sesuatu yang benar-benar itu di atas istilahnya. Jadi kita tidak cenderung tidak ingin menulis untuk masyarakat yang di bawah. Padahal apa sih tujuan dari kaum intelektual? Untuk yang tadi, untuk memimpin masyarakat kita. Artinya untuk memimpin masyarakat kita harus berkomunikasi dengan masyarakat kita. Nah, saya juga masih kadang-kadang ya, karena bacaan yang juga berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi kecenderungan berpikir saya, bahkan kecenderungan menulis saya itu kadang masih ilmiah juga. Jadi mempelajari masyarakat itu sebenarnya satu yang belum saya coba adalah berdiskusi intens dengan masyarakat langsung, mengadakan dialog intens secara langsung pada masyarakat untuk mengenali bahasa apa sih yang mereka gunakan. Nah, itu sih yang belum saya lakukan sampai saat ini. ya gitu teman-teman. Jadi sangat menginspirasi sekali ya kedua narasumber kita hari ini. Saya tuh merasa insecure seperti butiran-butiran marimas gitu di sini. Karena kayak ya ampun pembahasannya keren banget gitu kan. Baik, selanjutnya nih, ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang mungkin baru memulai di usianya yang kepala dua gitu, yang mungkin baru 20-an, baru ikut lomba? Ada nggak sih pesan mungkin dari Kak Ahmad dulu? Mungkin ini bersangkutan dengan pemahaman saya terhadap berprestasi. Benar tadi apa katanya Bungaan, bahwasanya berprestasi itu bukan tujuan final mendapatkan juara. Berprestasi itu adalah proses. Menurut saya dia bukan kata benda, tapi dia adalah kata kerja. Kata kerja apa? Dia adalah suatu proses untuk kita bisa berkembang. Jadi kalau dalam ilmu linguistik, berprestasi itu menurut saya itu adalah kata penanda, sedangkan ada yang ditandai. Yang ditandai itu apa? Termasuk cerdas, pintar, rajin, ulet, disiplin dan lain sebagainya. Nah, dari situ berarti berprestasi ini adalah sebuah kata proses, kata kerja, yang dimana berarti untuk teman-teman yang baru memulai di umur 20-an, di kepala dua, tidak masalah. Asalkan kalian masih terus ingin berproses. Saya pikir juga umur 20-an itu masih cukup muda dan punya banyak energi, punya banyak waktu, punya banyak sumber daya lah istilahnya, untuk melakukan segala sesuatunya, termasuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berprestasi menurut kita, yaitu nikmati prosesnya. Dan ya tadi, jangan mentang-mentang kita di umur 20-an kita ingin berprestasi langsung untuk mendapatkan juara, karena melihat teman-teman kita yang lain sudah mendapatkan juara sebelumnya, kita juga tiba-tiba ingin, wah aku ini mau ikut lomba, mau dapat juara. Nggak bisa begitu. Jadi nikmati prosesnya. Bahkan kami berdua saya pikir dari apa yang disampaikan tadi, yaitu kami menikmati prosesnya, sedangkan juara itu ya bonus saja, reward. Iya benar-benar. Jadi usia 20-an itu jangan dibilang tua gitu, karena mungkin saya sendiri mulai ikut lomba-lomba yang terhitung akademik gitu ya. Itu tuh baru-baru ketika baru semester 3-an baru ikut lomba-lomba nih teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk mencoba, dan awal lomba itu kayak jiwa kompetitif itu baru muncul gitu. Jadi ikut lomba dan berprestasi itu adalah suatu hal yang penting gitu, supaya jiwa kompetitif kalian itu muncul gitu. Kalau nggak punya jiwa kompetitif, mungkin ya teman-teman bakal kayak saya di awal-awal kayak apa sih musuh-musuhan kalau lomba itu, aku nggak suka gitu. Padahal nggak gitu teman-teman. Punya jiwa kompetitif itu penting untuk menaikkan diri kalian sendiri. Mungkin boleh lanjut ke Kak Adi. Oke, jadi sebenarnya ini bukan pesan khusus untuk 20 ke atas saja, tapi kepada seluruh usia, bahwa banyak yang menyebabkan orang itu tidak produktif. Dan salah satunya adalah penyakit sekarang, mager, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian
banyak trauma masa lalu yang harus terus kita ingat sehingga membuat diri kita itu tidak maju. Oleh karena itu, kepada seluruh pemirsa YouTube Genbi Kaltim, ya, jangan fokus pada masa lalumu gitu. Maafkan masa lalumu itu. Kamu punya masa depan yang suci ya. Harus kamu isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kemudian kamu harus mengenali diri kalian melalui desain berprestasi. Saya menawarkan konsep 3H, yaitu head, heart, dan hands. Nah, kenali headmu, apa yang ada kapasitas dirimu di dalam bidang intelektual. Hard skillmu apa sih? Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah heart, hati. Apa yang dalam hati itu adalah perasaan, sikap empati, emosional. Kemudian terutama adalah nilai spiritual yang harus ditingkatkan. Ya. Pelajari itu. Kemudian yang ketiga adalah hands. Setelah semuanya tersambung head dan heart, itu akan terpancar melalui perilaku. Apa yang dilakukan tangan kita, apa yang dilakukan kaki kita, apa yang dilakukan oleh badan kita. Itu adalah pancaran dari head dan heart tadi. Artinya apa? Jika head dan heart kita sudah bagus, insya Allah akhlak kita akan bagus. Kita akan lebih produktif di masa depan. Jadi jangan terkungkung di zona nyaman dan jangan terkungkung di masa lalu yang suram itu. Keluarlah dari zona nyamanmu, kenali potensi dirimu, dan teruslah berprestasi. Iya, keren banget nih Kak. Benar banget, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin saya yang tadinya bukan anak yang vokal, lebih suka di literasi gitu. Jadi ngerasa kayak orang-orang yang debat, mungkin itu apa sih debat ini? Hanya melombakan sebuah urat gitu loh, kayak emosi, sedangkan literasi adalah ketenangan gitu kan ya. Jadi akhirnya keluar dari zona nyaman, dan itu seru dan akhirnya ingin keluar dari zona nyaman yang sebelumnya gitu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak Aan dan Kak Aman, teman-teman di rumah boleh dong saya ingatkan lagi untuk klik tombol subscribe di Genbi Kaltim, karena banyak banget tayangan-tayangan di YouTube kami yang keren-keren dan juga sangat menginspirasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, pesan untuk teman-teman atau adik-adik kita yang baru masuk kuliah gitu. Apa sih yang pertama kali yang dilakukan, dan apa sih yang harusnya mereka lakukan saat ini supaya mungkin tidak menuju atau tidak merangkak ke jalan yang salah? Mungkin boleh Kak Aman? Yang pertama mungkin saya ingin memulai dari jangan terlalu berekspektasi bahwa dunia perkuliahan tuh enak. Kita bisa pergi kuliah pakai baju bebas, kita bisa kuliah cuman bisa bawa HP, terus di dalam kelas juga bisa lebih santai. Dunia perkuliahan tuh tidak hanya seputar kelas seperti di sekolahan. Dunia perkuliahan itu bisa lebih luas, bisa termasuk juga mencakup dunia sosial, termasuk juga mencakup tadi dunia intelektual, berprestasi secara akademik maupun non akademik. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk kuliah, yaitu tadi persiapkan mental kalian, mulai kenali diri kalian yang seperti yang bisa tadi pakai metodenya Bungaan, sehingga nanti kalian biasanya kalau sudah semester atas tuh kita merasa bahwa kita sudah salah jurusan. Benar ya, kita sudah tenggelam di sungai yang salah nih. Iya, benar. Nah, seharusnya kita mulai dari awal, kita memang udah mengenali diri kita tuh. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya di pertengahan jalan kita berkuliah itu akan menemukan siapa sih sebenarnya diri kita. Tidak menutup kemungkinan. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan mental supaya tidak down. Tiba-tiba nanti di tengah jalan kita merasa bahwa kita sudah salah jurusan, tiba-tiba kita malas untuk untuk belajar, malas untuk berkuliah. Nah, jadi dan itu menurut saya permasalahan yang hampir terjadi di sebagian besar mahasiswa. Mungkin ada beberapa yang tidak, tapi sebagian besar mahasiswa merasa seperti itu. Bahkan saya pun merasa bahwa saya kok jurusan yang ini pertamanya saya suka, tapi jurusan yang ini kok saya punya ketertarikan lain di bidang lain
daripada jurusan yang saya ambil sekarang. Oleh sebab itu tadi jangan terlalu berekspektasi bahwa dunia perkuliahan seenak itu, dan kalian harus mulai mempersiapkan mental, mempersiapkan diri untuk terjun masuk ke dalam dunia kampus yang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk, mungkin ini tidak saya tidak ingin memaksakan kepada seluruh teman-teman yang baru masuk kuliah, tapi alangkah baiknya untuk ikut kegiatan, entah itu organisasi kampus, entah itu misalnya UKM, entah itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, silakan ikuti. Setidaknya kalian punya kegiatan, jadi nggak kuliah pulang. Kalau cuma seperti itu kan ya kalian cuma pindah sekolah aja ke tempat yang bebas pakai bajunya. Nah, gitu sih kalau menurut saya. Benar-benar banget. Jadi teman-teman kenali diri sendiri. Kenapa? Karena sering nih adik-adik yang mungkin kuliah sering banget nanya, Kak, di hukum enak nggak sih? Di fakultas hukum enak nggak sih? Gitu. Jadinya bukan karena dirinya sendiri apa yang dia suka, tapi karena rekomendasi orang, kayak di sini di kedokteran tuh enak, asik, gitu. Kerjanya kuliahnya santai karena cuma satu kelas mungkin kayak gitu. Sebenarnya yang perlu kalian masuki adalah apa yang kalian inginkan. Kalian yang benar-benar suka itu. Even kalian suka musik, yang masuk kesenian mungkin gitu ya. Jangan karena orang lain gitu. Lanjut ke Aan mungkin. Apa sih pesan dan kesan untuk para maba nih? Oke, kepada para maba, sedari awal itu kita harus menyiapkan diri menjadi generasi yang unggul. Kenapa saya sering mengucapkan generasi unggul ini? Karena sebenarnya kita tengah berada di visi Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi generasi emas 2045. Siapa sih yang punya peran di situ? Ya kita tentunya. Generasi muda ini harus menjadi generasi emas atau generasi unggul. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah tadi, kuatkan niat sedari awal. Ya. Niatnya mau menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, mau menjadi pribadi yang berkarakter, mau menjadi pribadi yang hina. Itu pilihan itu. Itu tergantung dari pilihan teman-teman sekalian. Kalian tahu kan mana pilihan yang terbaik. Kemudian setelah itu siapkan mental dan karakter seperti yang dikatakan Aman tadi. Ya. Karakter yang baik itu adalah karakter yang mulia dan karakter yang mampu kita bawa di tengah masyarakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya teruslah mencoba hal-hal yang baru. Jangan terkungkung tadi di dalam suatu zona nyaman. Keluarlah dari zona nyamanmu untuk menyukai hal-hal yang baru. Ya. Lalu yang keempat adalah maksimalkan apa yang ada di depanmu sekarang. Jangan terlalu banyak mengeluh, tapi maksimalkan dan banyak belajar dari apa yang ada di depan. Ya, misalnya saya masuk di kedokteran, ya saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya harus mengikuti prosesnya dengan tekun dan penuh dengan ketenangan. Nah, itu tadi kunci ketenangan itu sangat penting. Kita harus tenang dalam menghadapi sesuatu. Ya. Kita harus tenang dalam berproses, karena tenang itu sama dengan menang. Ya. Dan itu tadi terakhir saya pesankan kepada adik-adik sekalian calon maba, untuk menjadi generasi unggul harus kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, benar banget. Saya ada sedikit tadi itu yang masalah coba segala sesuatu yang baru. Saya punya belakangan ini saya punya pikiran bahwa tersesat itu nggak masalah. Ya, tersesat itu nggak masalah. Untuk menemukan jalan baru, untuk menemukan daerah baru, melihat daerah baru, biasanya kita butuh tersesat. Untuk mengenali jalan yang luas, saya di Samarinda ini bukan orang yang langsung hafal saya pertama kali ke Samarinda kemarin waktu untuk mau kuliah ini aja. Jadi saya belum tahu jalan-jalan apa-apa. Ya, cara saya mengenali jalan, saya tersesat. Ya, nanti kalau sudah tersesat, ya tinggal cari panduan aja Google Maps. Jadi untuk yang tadi, nggak masalah kita tersesat. Artinya cobai segala sesuatu yang baru. Entah itu tidak ternyata masih belum sesuai dengan diri kita yang sekarang. Siapa tahu kita enjoy dan enjoy the process. Benar banget. Tersesat itu
gimana ya, sesuatu yang akhirnya menyadarkan kita banyak hal yang ternyata kita nggak tahu. Karena saya kuliah tuh cukup jauh ya, berangkat dulu sekitar 45 menit, dan saya tuh mencari-cari jalan tikus supaya saya cepet ke kampus gitu, dan tersesat gitu. Dari Samarinda seberang, kuliahnya di Gunung Keluar, tersesatnya di Lambung Mangkurat. Wah, Jauh banget, jadi saya ketinggalan satu mata kuliah karena ngide banget gitu, ikuti intuisi aja mau kemana ini gitu teman-teman. Gak masalah, akhirnya saya tahu kalau misalnya itu adalah jalan salah gitu kan, ada jalan yang salah, ada yang jalan benar gitu. Dan akhirnya kita tahu ternyata di jalan yang salah itu ada hal-hal yang baru lagi gitu. Ada hal yang salah lagi di dalam situ ternyata gitu. Jadi teman-teman, banyak hal banget yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita hari ini. Banyak hal yang mungkin kayak gak kepikiran sama kita, ternyata beliau-beliau ini lakukan gitu loh. Dan juga penting banget gak sih bacaan untuk teman-teman yang mungkin baru masuk atau baru memulai hal tentunya dalam hal berprestasi ini. Ada gak sih bacaan yang mungkin jadi rekomen untuk teman-teman di rumah, teman-teman yang lagi nonton ini? ini dari Iya, boleh saling diskusi, mungkin dokter kayak buku apa gitu ya. Bacaan ya, kalau saya tuntunannya tetap Al-Quran dan hadis ya. Tapi kalau jujur ya, kalau saya itu jarang membaca buku-buku yang sifatnya non ilmiah, karena saya sering membaca buku kedokteran atau buku sains. Tapi saat ini saya membaca bukunya karya Rifai Ahmad, mana salah ya, itu tentang generasi emas. Nah, di situ saya banyak temukan konsep-konsep cara menjadi generasi yang unggul. Itu sih saran saya. Kalau dari Kak Aman mungkin buku-buku yang kiri kali ya Kak Aman. Enggak ya? nah. Ya itu, saya nggak punya bacaan khusus untuk metode bagaimana sih supaya bisa berprestasi. Buku-buku saya bukan menunjang saya berprestasi, tapi menunjang saya berpikir. Ya tadi yang disebutkan buku-buku saya kebanyakan buku-buku kajian kiri. Kalau mungkin teman-teman mau baca, salah satu buku yang saya baca itu dari Paulo Freire, itu tentang pendidikan di Amerika Latin. Banyak buku-bukunya, salah satunya yang terkenal adalah Pendidikan Kaum Tertindas. Mungkin ada juga Politik Pendidikan, ada Pendidikan yang Membebaskan. Itu semua tentang pendidikan. Nah, untuk kaum intelektual, mungkin teman-teman bisa membaca hal-hal seperti itu untuk mengerti di mana sih posisi kita, sehingga dalam melakukan kegiatan, dalam mengejar prestasi itu tujuan kita itu nggak semata-mata untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan embel-embel mahasiswa berprestasi. Dan ya itu sih kan, saya nggak punya bacaan khusus untuk bagaimana metodenya, cuma saya punya kalau literatur yang saya baca kebanyakan kajian kiri. Ya teman-teman. Saya ditangkap nanti. Jadi sebenarnya kajian kiri itu bukan sesuatu yang Tabu, harusnya bukan hal yang tabu dan buruk gitu, tapi sebagai bentuk ternyata ada hal lain gitu dari yang kita lakukan. Terus jadi mengetahui dunia yang sesungguhnya itu penting banget. Mungkin dari Kak An buku-buku ilmiah yang menunjang dirinya, atau dari Kak Aman sendiri buku-buku yang mungkin tidak pernah saya sentuh gitu. Maaf gitu kan. Tapi mungkin itu bisa membantu teman-teman untuk banyak bacaan tuh, banyak kosakata yang kita dapatkan gitu. Mungkin Kak Aan bahasa-bahasa ilmiah, jadi kalau misalnya ngomong sama Kak Aan tiba-tiba ngomong bahasa ilmiah itu karena buku-bukunya beliau gitu. Dan buku itu mencerminkan karakter kita, ya nggak sih? Mungkin kalau anak umum siapa sih nggak kenal sama Kak Aan ya kan? Lembut, berwibawa, gitu kan, keren, mantap. Terus kalau misalnya Kak Aman ini saya kenal banget karena teman-teman saya juga di UMKT, beliau itu terkenal dengan kekuatan karakternya. Siapa sih yang tidak kenal Kak Aman di UMKT gitu? Gitu, jadi bacaan itu penting, dan juga ikut webinar, ikut kegiatan-kegiatan, karena ada suatu hal yang saya kutip, kalau misalnya kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Jadi teman-teman penting banget untuk nonton video YouTube ini. Jangan lupa subscribe lagi. Terus untuk teman-teman yang mau tanya-tanya sama Kak Ama dan Kak An bisa di kolom komentar, dan juga nanti akan dibalas oleh Kak An dan Kak Aman. Gitu. Nah, untuk sesi terakhir nih Kak Aman dan Kak An, boleh nggak sih kasih sebuah pesan secara keseluruhan untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin masih belum termatik gitu jiwa-jiwa untuk ingin move dari kasur yang empuk lembut dan
nyaman itu supaya dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain gitu, keluar dari pintu kamarnya dan merangkak dan hingga berlari menuju prestasi-prestasi yang mereka inginkan. Mungkin boleh Kak Aman? Untuk pesan ke semuanya supaya di tengah pandemi ini tetap produktif, tetap berprestasi, mungkin saya ingin mengatakan bahwa mau sampai kapan kita ingin menjadi masyarakat konsumen yang agung. Jadi kita hanya mengkonsumsi ciptaan orang, kita mengkonsumsi buatan orang tanpa ingin memiliki daya cipta sendiri, ingin menciptakan produk sendiri, ingin menciptakan karya sendiri supaya bisa dinikmati orang. Mau sampai kapan? Nah, sebab itu mulai dari yang tadi yang saya coba rangkum keseluruhan pembicaraan kita. Yang pertama, kenali diri kalian, karakter kalian, apa bentuk karakter kalian, dan enjoy the process. Kalau Kak, Ya, kalau saya pesan kepada seluruh penonton, terutama generasi milenial ya, kita harus sadar bahwa kita ini adalah long life learner. Artinya setiap perjalanan kehidupan itu adalah proses pembelajaran. Kita harus dibekali dengan ilmu. Saya kira agama juga menuntut kita harus berilmu. Dan dalam menuntut ilmu itu kita harus menerapkan prinsip tawadu. Ilmu itu ibarat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oleh karena itu setiap penuntut ilmu hendaknya bertawadu, artinya rendah hati. Ya, agar ilmu yang kita dapatkan itu berberkah dan bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi bisa membuat kebermanfaatan bagi orang lain. Dan saya juga menawarkan, selalu saya tawarkan ya, tips. Saya sebutnya resep ber3x1. Apa itu? Adalah berilmu atau berkarya. Kemudian yang kedua, berprestasi. Yang ketiga, puncak dari berprestasi itu adalah bermanfaat. Dan jangan lupakan yang tiga yang lain, yaitu berdoa, berusaha, dan bertawakal. jadi keren banget pembahasan dari Kak Aman dan Kak Aan gitu. Mungkin teman-teman di rumah berpikir mereka berdua ini adalah sosok yang karakternya bertolak belakang gitu ya. Dari pembahasan tadi itu kayak kok banyak yang berbeda gitu. Nah, jadi ini menjadi sebuah tersirat, hal yang tersirat bahwa misalnya kalian itu punya bidangnya masing-masing gitu. Jangan tergait ada YouTuber yang skandal jadi ikut-ikutan skandal supaya viral gitu kan. Karena kita punya posisi masing-masing, punya tempat sendiri untuk membesar gitu. Jadi tinggal kita pilih saja tempat mana yang mau kita pakai atau yang mau kita tempati kayak gitu. Mungkin itu aja pembahasan kita hari ini teman-teman, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk dicatat resep-resep dari Kak Aman dan Kak Aan. Mungkin yang akademisi banget bisa resepnya Kak Aan, atau misalnya yang kemasyarakatan banget itu bisa Kak Aman, atau mau mencampurkan atau mau menduetkan semua dari resep-resep dari kedua mapres kita ini bisa banget ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Kak Aman di Aman Darmawan, terus Kak Aan di Ananta Buana, ya kan? Benar kan? Nah, itu dia talkshow kita hari ini dengan tema berani berprestasi dalam masa pandemi. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, tidur tepat waktu, minum air yang banyak, dan jangan lupa cuci tangan dan gunakan masker ketika berpergian. Sekian dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga mungkin hal-hal yang aneh ya. Kita bahas ada beberapa hal yang aneh gitu. Mohon maaf sekali. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.